salah satu striker termaut di Eropa saat ini tidak tembus sama sekali. Jadi Arsenal almost bermain sangat perfect di semua lini dan menghasilkan skor 5-1 itu gila banget menurut gue, itu super gila dan unexpected. Nyampe MU langsung seri 1-1 lawan Ipswich, tahun mampus. Dan halo guys, balik lagi di konten Only Gunners dalam match day kelima pertandingan UEFA Champions League antara Arsenal FC yang dijamu oleh Sporting Lisbon. Pertandingan berlangsung tadi malam ya, ketika video ini dibuat ya. Ini gue bikinnya jam berapa sih? Siang deh, pokoknya siang, karena sempat ada kerjaan juga. Jadi langsung aja kita bahas penampilan sensasional dari Arsenal FC melawan Sporting Lisbon tadi malam. Oke, di matchday kelima Champions League, Arsenal bermain sangat luar biasa ngelawan Sporting Lisbon, yang menurut gua ini adalah salah satu match terenaknya Arsenal musim ini ya, di Champions League maupun di liga, di semua partai lah, di semua ajang. Ini salah satu pertandingan Arsenal yang paling enak dilihat ngelawan Sporting Lisbon ini. Jadi gue sangat berbahagia meskipun sedang capek ketika bikin video review ini gitu loh. Mungkin teman-teman pada banyak yang nanya sih sebenarnya kenapa gue nggak bikin review pertandingan match lain juga selain Arsenal, atau kenapa nggak bikin secara keseluruhan. Mungkin nanti jika waktunya jauh lebih baik, gue manajemen waktunya jauh lebih baik, terus peralatannya juga jauh lebih enak. Kalau sekarang tuh gue di konten baru YouTube ini kan masih baru mencoba konten. Only Gunners ini kan masih baru lah hitungannya, jadi mencoba konsisten dulu itu jauh lebih penting buat gua sebenarnya, kayak gitu. Dengan topik ini gitu loh, dengan topik Only Gunners yang mana ya jelas dari nama udah pasti ngebahas Arsenal mulu sebenarnya. Ya mungkin nanti kedepannya kita bisa bahas lebih detail tentang strategi Arsenal atau rumor Arsenal atau tentang Arsenal jauh lebih dalam ya, instead of cuman bahas review abis pertandingannya Arsenal. Tapi sejauh ini buat gue pribadi, gue terima kasih sama teman-teman yang udah bersedia nonton video-video Only Gunners. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga kedepannya gue bisa jauh lebih baik kayak gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke pertandingan matchday kelima ini, Arsenal versus Sporting Lisbon. Arsenal datang ke Portugal dengan modal kemenangan 3-0 di matchday Premier League sebelumnya lawan Nottingham Forest. Ketika lawan Nottingham Forest, kalau teman-teman yang nonton, banyak pemain yang diistirahatkan, dan sekarang di starting line up lawan Sporting Lisbon ini, starting line up-nya adalah orang-orang pemain-pemain yang sebelumnya diistirahatkan, seperti di tengah sih terutama Declan Rice, Thomas Partey kembali menjadi punggawa lini tengah mendampingi Ode. Itu best three-nya Arsenal sejauh ini ya. Di depan Martinelli kembali lagi jadi starting line up. Kai Havertz pun setelah diistirahatkan, Martinelli, Havertz tuh diistirahatkan full tuh pas ngelawan Nottingham. Jadi mungkin buat lebih fresh ketika ngelawan Sporting sekarang ya. Dan Bukayo Saka tetap di depan. Barisan belakang itu tidak ada pergantian yang signifikan karena memang sangat solid ya. David Raya, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori dan Jurrien Timber. Itu formasi yang agak sulit dirubah sama Arteta belakangan ini ya. Mungkin bukan berarti pelapis-pelapisnya yang lain di bagian belakang atau defense-nya Arsenal jelek, justru sehat dan bagus-bagus semua. Kieran Tierney di pertandingan ini sudah masuk ke bench setelah sekian lama, setelah masa peminjaman, kemudian dia cedera hampir berapa bulan nih, udah hampir akhir tahun juga. Akhirnya ada lagi di bench, dan itu salah satu pemain yang paling gue suka. Kieran Tierney is back. Gua nggak tahu dia akan punya kesempatan lagi atau enggak, walaupun agak sulit ya, karena di posisi back kiri atau invert full back di sebelah kiri itu udah banyak banget. Kiwior bisa main di sana, Calafiori di sana,
Timber bahkan bisa di sana, Tomiyasu bisa di sana, Zinchenko udah di sana. Jadi persaingannya sangat ketat, tapi gue seneng overall sama sembuhnya Tierney dulu dan kedalaman squad Arsenal di defense seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya kayak gitu. Sporting Lisbon, kita bahas Sporting Lisbon ini memang sekarang lagi jadi tren dan momok yang agak menakutkan di puncak sepak bola tertinggi Eropa seperti Liga Champions ini ya. Di matchday 4 Sporting itu main di kandang dan ngebantai Manchester City 4-1. Itu salah satu kekalahan terbesar Pep Guardiola. Kemudian dengan striker idaman gua saat ini, Victor Gyökeres, yang konsistensinya ternyata bukan cuman semusim doang, dia hampir sepanjang tahun dari musim sebelumnya sampai hari ini konsisten banget bikin gol, sehingga bakal jadi momok yang menakutkan untuk pertahanan Arsenal sih. Sebenarnya itu yang gua khawatirkan. Meskipun Sporting minusnya adalah baru ditinggal Ruben Amorim ke pelatihnya ya, Ruben Amorim ke Manchester United. Perlu diingat, Ruben Amorim sebelum pindah ke MU dia 10 kali winning streak di Liga Portugal. Begitu nyampe MU langsung seri 1-1 lawan Ipswich Town, mampus. Dan mungkin memang Sporting tidak kehilangan pemain ngikut sama Amorim, karena Amorim pindah ke MU juga bukan di bursa transfer ya, dia di tengah musim, sehingga pemain juga nggak bisa ikut pergi gitu loh bareng dia. Tapi ternyata itu memberikan efek pukulan mental yang luar biasa buat Sporting, sehingga ketika ngelawan Arsenal tadi malam, Sporting yang ngebantai Manchester City dan 10 kali winning streak tuh bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Buat teman-teman yang menonton hasil pertandingannya, buat teman-teman yang menonton pertandingan Arsenal full tadi malam seperti gua, kalian tahu highlightsnya dengan skornya berapa. 5-1 Arsenal menang 5-1 di kandang Sporting Lisbon, which is buat gua unexpected sih sebenarnya. Gue mungkin yakin menang, Arsenal gue yakin menang, tapi skornya nggak nyampe 5-1 gitu loh. Tapi ketika nonton dan Arsenal almost bermain sangat perfect di semua lini dan menghasilkan skor 5-1, itu gila banget menurut gue. Itu super gila dan unexpected, dan akhirnya mental pemain Arsenal setelah 4 kali susah menang selama bulan kemarin mungkin sudah balik lagi ya, disusun lagi dengan kembalinya banyak pemain inti juga. Kepercayaan diri naik, Arteta juga udah mulai open minded untuk mengubah pemain-pemain yang tidak works di lini serangnya dia dan lini tengahnya dia. Meskipun gue nggak bisa bilang perfect gitu loh, cuman at least nggak sekeras kepala sebelumnya lah Arteta tuh. Dia akhirnya berani mencopot pemain-pemain yang tidak memberikan kontribusi besar, dan sistem rotasi seperti yang udah gue bilang itu penting. Yang dua musim sebelumnya malah Arteta tuh kayak agak enggan gitu melakukan rotasi kekeh, tapi di musim ini rotasi yang dia lakukan memberikan kesegaran buat skuadnya, sehingga ya penampilannya jauh lebih optimal, termasuk lawan Sporting tadi malam gitu. Permainan Arsenal sebenarnya biasa bagi kita penggemar Arsenal yang udah ngikutin Arsenal dari 2-3 tahun. Maksudnya kalau gue udah lama ngikutin Arsenal, maksudnya di 2-3 tahun semenjak pemain Arteta komplit yang dia mau ya, dan lebih works, permainan Arsenal sangat safety menurut gua, dalam arti penguasaan bola dari lini ke lini, gelandangnya, pertahanannya solid semua, kecuali penyakitnya di lini depan yang masih belum konsisten. Lini tengah, lini belakang sama kiper Arsenal tuh udah jaminan mutu aman, dan gue tenang gitu loh. Sama seperti pertandingan sebelumnya, bahkan ketika kalah pun Arsenal bermain masih menguasai bola sih. Cuman kalau kemarin kan kalah dan hasilnya nggak menang tuh karena tidak klinis, dan hari ini ketika lawan Sporting ini Arsenal bermain sangat klinis, sangat amat klinis sekali menurut gua. Gol pertama Arsenal dihasilkan oleh Gabriel Martinelli memanfaatkan umpan silang datar dari Jurrien Timber yang gokil sekali. Itu gol yang sangat, ya mungkin bagi orang-orang itu tapping biasa aja, tapi gol itu dihasilkan dari kerjasama 1-2 sentuhan dan on off ball positionnya Arsenal, yang dari pemain Arsenal yang sangat gue bilang dinamik banget range-nya.
itu menghasilkan gol itu disusul nggak lama dari situ di babak kedua. Kai Havertz melakukan satu sontekan berawal dari umpan back Arsenal, gue lupa Gabriel apa Saliba gitu, umpan langsung ke depan, sentuhan itu ke nutmeg kipernya kalau teman-teman yang ngelihat. Tapi karena ada pemain belakang Sporting ngejar, Kai Havertz sebenarnya mungkin bakal ngebiarin aja gitu loh. Tapi karena pemain Sporting ngejar backnya, jadinya sama si Havertz di tap. Tadinya mungkin akan dibiarin buat jadi golnya Saka, tapi ya udahlah demi keamanan skor, clinical 2-0 Arsenal mencetak gol melalui Kai Havertz. Dan itu permainan nggak berubah, Arsenal mengurung serangan ya. Mungkin ada beberapa serangan Portugal lewat Victor Gyökeres, tapi nggak seklinis ketika ngelawan Manchester City loh Sportingnya. Nggak tahu kenapa, mungkin ya itu gue bilang kepercayaan diri dan mentalitasnya nggak sebagus ketika ngelawan City. Gol ketiga lahir di ujung babak pertama melalui sundulan Gabriel Magalhaes lewat corner yang disepak oleh Declan Rice, dan ini emang spesialisnya Arsenal ya, masterpiece dari Nicolas Jover, pelatih set piece-nya Arsenal. Golnya itu gokil sih menurut mungkin teman-teman yang kurang paham gitu. Sorry itu gue juga bukan pundit asli sih, tapi menurut gue kalau biasa ngelihat corner ya udah corner disundul, lambung disundul biasanya. Cuman kalau kalian lihat cara Arsenal setting set piece di corner itu sangat-sangat cerdas menurut gue. Tadi malam tuh golnya Gabriel terjadi seperti itu. Gabriel berada di sisi luar, yang lain pemain ngehold man to man pemain Sporting yang lain dan ngeganggu kiper, sehingga Gabriel dibiarin isolation. Kalau di basket Gabriel dibiarkan isolation, berebut posisi sama lawannya back Sporting. Tapi gue yakin yang gila dari Arsenal, teman-teman satu timnya Gabriel tuh udah yakin kalau Gabriel memenangkan duel itu. Makanya mereka benar-benar fokus bukan untuk nyambut bola, tapi buat holding pemain lain supaya nggak ganggu duelnya Gabriel Magalhaes. Dan terbukti ketika man to man itu terjadi, bola dilepasin, Gabriel sundul, itu udah gila sih, itu indah banget menurut gua. Sangat-sangat masterpiece lah, indah banget, beautiful goal dari corner itu. Dan itu mungkin kelihatan biasa, tapi buat gue pribadi itu adalah gol yang nggak bisa dihasilkan tanpa latihan dan koordinasi yang baik. Itu salah satu masterpiece-nya Arsenal selama 2 musim terakhir ini sih. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Babak ke dua dimulai dengan komposisi yang gak jauh beda. Arsenal melakukan beberapa pergantian pemain ya, seperti siapa sih yang diganti, yang masuk pokoknya gue lupa dah. Pokoknya ada Merino main gantiin Declan, lalu Trossard juga main, dikasih kesempatan. Lalu sebelum itu yang gua heran sebenarnya adalah kenapa Sporting Lisbon tidak berusaha untuk langsung menunjuk pelatih seusai Amorim direkrut MU. Itu sih menurut gua, karena kelihatan banget stabilitasnya. Memang akhirnya Sporting Lisbon berhasil bikin 1 gol ya, semangatnya Sporting ya. Mungkin udah lemes juga sih kalah 3-0 duluan. Tapi emang tidak memberikan efek balik semangat seperti sebelumnya gitu loh, seperti sebelumnya untuk comeback gitu loh. Gyökeres udah dikantongin banget terus terang sama Gabriel sama Saliba. Dan yang lebih menariknya buat teman-teman yang nonton tadi malam, Gabriel Magalhaes melakukan selebrasi seperti gini. Selebrasinya khas Victor Gyökeres ya. Dia kayak mocking Gyökeres setelah ngantongin Gyökeres di kandangnya Sporting. Dia melakukan selebrasi Gyökeres di depan pendukung Sporting. Itu epic sih menurut gue. Dan yang lebih serunya lagi jawaban Gabriel Magalhaes ketika ditanya wartawan kenapa dia melakukan selebrasi itu. Dia bilang gini, gua nggak tahu ini nge-troll atau enggak ya, tapi jawabannya adalah kurang lebih, saya ngelihat selebrasinya Gyökeres dan itu
saya sengaja melakukannya dengan salah, karena emang benar si Gabriel Magalhaes ngelakuinnya gini ke matanya, Gyökeres kan ke mulut. Saya sengaja melakukan yang salah supaya Gyökeres bisa memberitahukan saya cara melakukannya yang benar dengan masuk tim saya. Jadi di Arsenal sendiri, rumor yang beredar tentang Gyökeres ke Arsenal tuh bukan cuma bergulir di media, para pemain tuh juga mengikuti sepak terjangnya Victor Gyökeres yang emang sangat moncer musim ini gitu loh. Dan gua nggak tahu di pertandingan tadi malam Gyökeres sama sekali nggak kelihatan gitu loh. Itu benar-benar digantungin either emang mentalitas yang jelek atau pertahanan Arsenal yang terlalu bagus sehingga nggak tembus bro sama sekali bro. Victor Gyökeres, salah satu striker termaut di Eropa saat ini, tidak tembus sama sekali. Jadi apa mau dikata, akhirnya kemudian gol keempat terjadi lewat penalti oleh Bukayo Mr. B. Lagi-lagi melakukan GA, goal and assist contribution musim ini. Bertambah lagi yang gue udah lupa, tapi termasuk sangat produktif ya Bukayo Saka. Penaltinya setelah dia dilanggar di kotak penalti, Odegaard kalau nggak salah yang dilanggar di kotak penalti, terus dia yang ambil, dan itu dingin. Kalau udah Algojo nomor 1 Arsenal yang nendang seperti Saka dan Odegaard sih gue udah yakin gitu loh. Dan gol terakhir Arsenal dicetak oleh Leandro Trossard, memanfaatkan bola mental dari tendangan Kai atau siapa sih, atau pokoknya ada bola, gue lupa saking banyaknya gol tadi malam. Pokoknya ada tendangan yang dia tujukan ke arah gawang mental, disambut sama Trossard, jadinya 5-1. Overall setelah itu ya babak kedua 50-50 lah penguasaan bola ya, tapi percobaan Sporting cukup banyak dibanding babak ke-1, tapi efektifnya jauh banget sama Arsenal yang sangat klinis di pertandingan ini. Dan gua sebagai fans Gunners, fans Arsenal, gue sangat senang banget dengan performa Arsenal yang tadi malam. Gue berharap ini bisa konsisten, dan gue berharap pemain Arsenal tidak ada lagi badai cedera, karena itu menjadi alasan Pep Guardiola ya, yang tadi malam juga kalah lagi bosku bukan kalah sih, gagal menang tadi malam. Ditahan imbang Feyenoord Rotterdam setelah unggul 3-0 di babak 1, kemudian jadi 3-3 di 10 menit terakhir. Itu menunjukkan mentalitas Manchester City memang sedang ambruk-ambruknya bro bosku. Jadi terima aja dulu, Arsenal udah pernah kayak gitu. Buat fans City ya udah terima dulu aja. Gue udah gak mau komentar lebih jauh gitu loh, silahkan aja terima. Dan masih tersisa ini kan match day kelima, masih ada 3 match lagi Liga Champions di fase pertama ini. Jadi kita menantikan karena masih ketat banget ya, kalau teman-teman lihat di puncak klasemen, jaraknya masih deket banget. Peringkat 1 sampai 8 tuh bakal lolos langsung ke fase knockout. Peringkat 9 sampai 25 itu akan melalui playoff, dia main home away untuk masuk ke knockout berikutnya. Sisanya 25 sampai 36 itu tersingkir. Dan perolehan poin di klasemen itu masih sangat deket-deket banget sebenarnya. Arsenal aja sama peringkat 1 cuma beda 3 kalau nggak salah. Jadi sampai di sini konten Only Gunners di pertandingan Arsenal versus Sporting Lisbon. Sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. Bye bye.